Ya, tadi udah terakhir ya, Bu Siti Aisyah ya. Oke, sekarang closing statement ya. Sebelum closing statement nanti ada penjelasan dari Ketua Badan Legislasi, Pak Bob Hasan. Silakan Pak Amsal. Terima kasih pimpinan dan terima kasih juga sekali lagi saya ucapkan untuk semua anggota Komisi 3 DPR RI. Dan closing statement ini saya tulis judulnya Merdeka Berkarya. Dunia kreatif tidak boleh hidup dalam ketakutan, apalagi dibayangi oleh kriminalisasi. Karena kreativitas lahir dari kebebasan, bukan dari tekanan. Saya mengajak seluruh pihak untuk lebih memahami ekosistem kreatif, bahwa karya, kritik, dan ekspresi adalah bagian dari kemajuan bangsa, bukan sebuah ancaman. Ke depan, kita berharap ada pendekatan yang lebih humanis dan ruang dialog yang terbuka antara pekerja ekonomi kreatif dan para penegak hukum. Indonesia tidak akan maju jika para kreatornya dibungkam. Sebaliknya, Indonesia akan besar jika kreativitas dijaga, dilindungi, dan dihormati sesuai dengan cita Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Merdeka berkarya. Terima kasih. Oke, berikutnya Pak Kajati. Kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Yang pertama, tentu kami tidak henti-hentinya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Komisi 3 DPR RI atas berbagai masukan, berbagai saran, pandangan, bahkan kritik yang sudah disampaikan. Yang kedua, secara pribadi saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu para anggota Komisi 3 DPR RI. Saya mencatat dan menyimak secara jelas poin per poinnya, dan barangkali ini menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami dalam rangka bagaimana perbaikan tata kelola yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan juga tentu ini akan kami sampaikan ke pimpinan di Kejaksaan Agung terkait dengan berbagai masukan-masukan yang sudah diberikan. Yang terakhir pimpinan, bahwa seperti yang sudah saya sampaikan, apapun yang menjadi rekomendasi yang akan diambil pada sore hari ini, tentu kami dengan segala kewenangan yang ada akan menjalankannya, dan ketika ini menjadi kewenangan di pusat, maka kami akan sampaikan ke pusat supaya ada langkah-langkah konkret perbaikan yang bisa kami lakukan. Saya kira itu pimpinan dan Bapak Ibu para anggota Komisi 3 DPR RI. Terima kasih. Oke, Bu Kajari. Terima kasih Bapak Pimpinan. Saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Karo sangat banyak mengucapkan terima kasih atas masukan yang disampaikan, kritikan yang disampaikan oleh Bapak Ibu anggota Komisi 3 untuk kami perbaiki, kami jalankan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kami. Terima kasih. Pak ini Ketua Komjak, Prof. Monggo Prof. Baik, terima kasih Ketua yang saya hormati dan Bapak Ibu anggota DPR RI yang Komisi 3 yang saya hormati. Bukannya apa-apa, kita pengen semua yang tadi menjadi masukan yang disampaikan ke Komjak soal memastikan semua protap jalan, masuk ke teknis, ini kita pengen juga hadir. Tapi kita memiliki juga keterbatasan soal di Perpres kita itu soal kewenangan dan kelembagaan memang sangat terbatas. Tetapi apapun itu, masukan dari Bapak Ibu sangat berguna sekali. Kami sebagai lembaga pengawas eksternal kejaksaan akan menjalankan tupoksi kita, meski tidak eksesif, tetapi kita akan mengkomunikasikan ini. Case ini kita berharap Amsal ini adalah terakhir, tidak ada kasus Mas Amsal yang lain.
Sehingga Pak Kajati dan juga di institusi kejaksaan kita berharap nanti untuk melakukan pembenahan, dan khususnya soal apa yang sudah disusun, apa yang dibuat oleh DPR RI, norma yang sudah dibikin soal pergeseran paradigma itu bisa diikuti dengan budaya perilaku yang juga berubah. Terima kasih Pak Ketua. Ya, jadi berikutnya kami sampaikan ada satu hal yang mungkin menjadi polemik terkait putusan bebas. Pada kesempatan ini kami adalah pihak yang membahas dan mengesahkan KUHP baru, ya. Di mana pada saat itu perdebatannya KUHP lama itu diatur terhadap putusan bebas itu tidak bisa diajukan banding. Tetapi prakteknya di KUHP lama itu penegak hukum mendapatkan celah kalau nggak bisa banding berarti kasasi. Itu konflik hukum belasan tahun, puluhan tahun. Padahal semangatnya memang terhadap putusan bebas tidak bisa banding, ya tidak bisa kasasi. Lalu ada masalah di KUHP baru mungkin, ya. Memang setiap undang-undang tidak ada yang sempurna. Di sini kita fraksinya masih orang yang sama, fraksi yang sama, orangnya pun orang yang sama dengan yang mengesahkan KUHP baru. Semangatnya kami, ya, dalam penormaan itu ingin agar terhadap putusan bebas itu tidak bisa banding dan tidak bisa kasasi. Walaupun kemudian ada masalah tercetak secara redaksi, ya, ada miss tidak ada pengecualian di bandingnya, jadi dianggap bisa banding. Padahal semangatnya tidak bisa banding, tidak bisa kasasi. Malah yang dikecualikan ini justru ada di kasasi. Ya, ada masalah, kami akan melakukan perbaikan, ya. Bukan lewat prolegnas lagi, tapi namanya mekanisme revisi redaksional. Ya, karena ini masih bisa dipertanggungjawabkan karena seluruh fraksinya masih fraksi yang sama, periode DPR RI yang sama dengan yang mengesahkan. Mungkin secara teknis Bapak Ketua Badan Legislasi, ya, Pak Bob Hasan yang hari ini khusus kita booking untuk hadir di rapat hari ini menjelaskan masalah tersebut. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kajati, Pak Ketua Komjak, Bu Kajari dan jajarannya seluruh, Amsal, Cistepu, kawan-kawan sekalian Komisi 3. Saya ada bawa 4 kitab Pak, di kami ini. Ada 4 perangkat kitab, ya. Yang internal DPR ada 2, tatip pasal 66, DPR dalam hal ini Badan Legislasi dapat melakukan huruf H penantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Ini kitabnya Pak. Ya. Dan kitab ini pelaksanaannya juklak juknisnya ada di pasal peraturan nomor 2, ya, tahun 2020. Ini kitabnya, ya kan? Pasal 118 huruf B, ruang lingkup pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang meliputi B, kesesuaian antara materi muatan peraturan pelaksanaan dengan materi penguatan undang-undang. Sekarang ini kalau ada niat terkait dengan kasasi yang tidak tertutup, kemudian dilakukan banding, kita akan dapat melakukan posisi perbaikan, ya, revisi itu, terkait dengan 2 kitab yang saya tunjukkan tadi. Apa sebenarnya objeknya? Pasal 299 ayat 2, pengajuan pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas, putusan berupa pemaafan hakim, putusan berupa tindakan, putusan terhadap tindak pidana. Putusan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Ini tidak dapat dikasasi, Pak. Artinya apa? Apakah ada peluang banding? Itulah yang nanti akan dimaksudkan oleh Pak Ketua Komisi 3, bahwa kita akan melakukan penekanan, baik itu di pasal penjelasan, ini hanya beberapa norma saja, 1 pasal kita clearkan, supaya keadilan hukum ini benar-benar sudah tepat ketika sudah diputuskan, jangan lagi berlomba-lomba. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan, saya tambahkan Pak, bahwa dalam pasal 278 KUHP yang baru, yaitu terkait dengan penyesatan proses peradilan Pak. Ya, ini mohon maaf, mohon izin Prof. Puji, ini supaya semua orang tahu sekarang ini bahwa tidak bisa aparat penegak hukum juga termasuk di dalamnya melakukan penyesatan maupun rekayasa hukum, Pak. Karena pasal 278 ini sudah mengisyaratkan, Pak.
Jadi kalau betul-betul ini memang menjadi misi yang bagian daripada subjektif, silakan saya akan kembangkan pasal 278 ini, bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana masuk pada ayat 1, terutama ini ayat 2, ini dilakukan huruf B, aparat penegak hukum atau petugas pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau dipidana denda banyak kategori 6. Jadi pemaksaan kehendak kemungkinan kita akan hadapkan ya sebagai perwakilan daripada masyarakat di pasal 278, bila mana masih banyak rekayasa yang seolah-olah menjadi dendam bahwa orang ini harus diretributif. Maka saya katakan tadi dalam penyampaian kesempatan saya tadi, paradigmanya dari retributif menjadi restoratif. Restoratif ini bukan soal damai dengan koruptor, Pak, tetapi membuat terang benderang sesungguhnya perkara ini adalah perkara apa. Apakah unsur skalpnya ada ketemu, unsur kesalahannya ada atau tidak. Saya kan katakan tadi Bu Kajari, kalau 1 bulan, kalau tidak industri kreatif, maka 1 bulan dikontrak. Ini kan aktif. Industri kreatif itu memiliki yang dilihat value-nya adalah hasilnya. Hasil gambarnya, hasil videonya, misalkan seperti itu. Ya soal 2 juta kemudian dihilangkan jadi 0, ini adalah persoalan-persoalan yang saya pikir kita harus mengacu kepada apa hasil karyanya, Bu. Kalau tidak ada hasil karya tersebut, maka kerugian itu muncul. Tetapi kalau hasil karyanya ada, sepanjang hasil karyanya ada, menurut kami tidak ada muncul kerugiannya. Justru yang ada mungkin ini pemaksaan yang menurut kami merujuk kepada pasal 278 KUHP ini. Jadi seperti itu kurang lebihnya, Pak Ketua. Oke. Ya. Izin pimpinan. Interupsi pimpinan. Silakan. Interupsi pimpinan. Ya. Pimpinan, saya melihat hari ini dinamikanya luar biasa. Dan hari ini pun kita banyak sekali menguak daripada peristiwa yang kita bahas pada sore hari ini. Kami meminta secara konstitusi terhadap Jaksa Agung. Tadi pun disampaikan oleh Komjak bahwa ada keterbatasan-keterbatasan dalam pemeriksaan. Kami meminta kepada Jaksa Agung halap melakukan pemeriksaan terhadap oknum-oknum jasa yang ada pada sore hari ini. Dan kami pun meminta dicopot dari jabatannya hari ini. Kami meminta dicopot sehingga bisa dievaluasi ke depan, bisa diisi dengan orang-orang yang kompeten yang ada di Jaksa Negeri Karo. Terima kasih pimpinan. Ya, Pak Prof. Ya, Prof. izin pimpinan. Ini juga sekaligus ada Bapak Kabalek menyampaikan, biar tidak ada amsal-amsal yang lain, juga terkait tadi yang disampaikan bahwa seolah-olah tindak pidana korupsi itu menjadi target yang harus dicapai, maka saya perpandangan harus ada kanalisasi untuk yang sifatnya tini-tini corruption, korupsi-korupsi kecil, apalagi hanya kesalahan-kesalahan administratif, itu bisa kemudian norma itu bisa memberikan kanalisasi penyelesaian seperti selayaknya restoratif justice dalam pidana umum. Hanya memang kita punya halangan di pasal 4 Undang-Undang Tipikor dan barangkali ratifikasi United Nations Convention Against Corruption. Tetapi tidak ada masalah sebenarnya kalau misalnya ini menjadi anomali di kita, kalau kemudian tidak ada kanalisasi yang jadi korban justru pelaku-pelaku industri kreatif, pelaku-pelaku UMKM, bahkan mungkin pejabat-pejabat administratif, kepala desa, dan yang mungkin pemahaman tentang administrasi pemerintahnya tidak cukup paripurna. Demikian pimpinan. Oke, teman-teman udah ya, cukup ya. Masih ada lagi dikit Pak Wayan. Salah arahnya tuh Pak. Penting, anggaplah saya menggarami lautan. Beberapa rekan sudah menekankan betapa pentingnya penghargaan dan sanksi, terutama sanksi. Beberapa sudah berbicara. Jika sanksi itu motivasinya untuk mendidik, harus. Tapi jika sanksi itu berupa dendam, jangan. Ya. Pak Gajati membawahi sekian kajari, sekian jaksa. Anda bisa bayangkan. Kalau sastra-sastra zaman dulu mengajarkan kepada kita, Pak Kajati, bedakan memanjakan dengan mendidik.
Memanjakan Bapak pasti melindungi betapapun besarnya kesalahan anak buah, itu memanjakan. Dan itu akan merusak kejaksaan dalam jangka panjang. Tapi kalau bermaksud mendidik, sanksi yang ada sementara itu dalam waktu cepat akan berbuah manis, karena yang diberi sanksi akan merenung. Dan jangan berharap Bapak ada keyakinan bahwa sanksi itu datang dari Bapak sendiri. Sanksi itu selalu mengikuti dan berbanding lurus dari perbuatan anak buah Bapak sendiri. Jika dia terkena sanksi ringan, karena dia ingin diberi sanksi ringan, karena itu melakukan kesalahan ringan. Jadi kesalahan-kesalahan dengan sanksi itu berbanding lurus. Itu bukan Bapak yang membuat. Anak buah yang terkena sanksi karena dia memang ingin terkena sanksi, itu resikonya. Oleh karena itu jangan ada beban. 1-2 kasus bisa menyelamatkan, bisa menjadi contoh yang baik untuk ditiru oleh kajati-kajati dan kajari-kajari lain. Bisa jadi contoh baik untuk ditiru. Ini momen yang tidak boleh dilewatkan. Jika Bapak berlaku adil, tidak melebih-lebihkan sanksi, tapi tidak mengurang-ngurangi sanksi, Bapak berlaku adil, keadilan ini dirasakan bukan hanya oleh kejaksaan, tapi oleh seluruh rakyat Indonesia yang mendengar hari ini kita bicara sampai sore hari. Terima kasih. Oke, teman-teman, saya bacakan draft kesimpulan ya. Ini saya absen dulu, fraksi masih lengkap ya, sehingga kita sah untuk membuat kesimpulan ini. PDI Perjuangan, masih ada, Golkar, Gerindra, PKB, Gus Abdul, Nasdem, udah cukup ya. PAN ada, PKS, Demokrat ada, ya. Jadi udah quorum. Kesimpulan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karo, dan Saudara Amsal Sitepu, masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026, Kamis 2 April 2026. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Jaksa Agung Muda bidang pengawasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Kejaksaan Negeri Karo yang menangani perkara nomor 171-PITSUS-TPK-2025-PN Medan atas nama Saudara Amsal Kristi Sitepu, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan evaluasi tersebut secara tertulis kepada Komisi 3 DPR RI dalam waktu 1 bulan. Kedua, Komisi 3 DPR RI meminta aparat penegak hukum melakukan pengusutan secara tuntas terkait intimidasi yang dialami Saudara Amsal Kristi Sitepu yang diduga dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Saudara Wira Arizona, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipitsus Saudara Reinhard Harvey Sembiring, dan Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Saudara Dona Martinus Sebayang. Ketiga, Komisi 3 DPR RI meminta Jaksa Agung Muda bidang pengawasan untuk mengusut dugaan pelanggaran oknum Kejaksaan Negeri Karo yang tidak melaksanakan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri nomor 171-PITSUS-TPK 2025-PN Medan, dan membangun propaganda seolah Komisi 3 DPR RI mengintervensi proses hukum perkara Saudara Amsal Kristi Sitepu. Keempat, Komisi 3 DPR RI meminta Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan eksaminasi terhadap perkara Saudara Amsal Kristi Sitepu sebagai bahan evaluasi menyeluruh kinerja kejaksaan. Kelima, Komisi 3 DPR RI menegaskan dalam penanganan perkara Saudara Amsal Kristi Sitepu sesuai dengan semangat ketentuan KUHP baru bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik upaya hukum banding maupun upaya hukum kasasi. PDI Perjuangan sepakat? Golkar?
Gerindra, Nasdem, PAN, PKS, Demokrat. Instruksi pimpinan. Poin 5 itu kan belum kita revisi. Iya. Apa bisa langsung kita gunakan? Ya, Tidak berlaku surut nanti. langsung kita Oke, terima kasih. Ya, sepakat nggak? Ya, Pak Wayan, sepakat nggak PDP? Setuju, setuju ya. Oke, setuju ya, teman-teman. Demikian dengan selesainya kesimpulan tersebut, acara kita selesai. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di situ aja nanti. Kumpul. Pak Amsal sini, kanan. Amsal. Rapat aja, Sal. Ya, Pak. Oh, ini gara-gara Amsal kita jadi gimana ya? Iya, udah tenang, udah. Rapat. Ya. Pak Inca. Ya. Ayo. Boleh, Mbak. Allahu Akbar. Sini dong, semua. Rahul Bimantoro, duduk belakang semua. Komisi 3. Hah? Nggak usah. Ngomong lagi. Pak Bob Hasan mana? Bob Hasan ada? Nggak apa-apa di belakang. Pindah aja. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, itu tadi ya apa namanya RDP dan RDPU ya hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Tadi kesimpulan yang kita sampaikan dan kesimpulan itu tentu saja kan mengikat ya. Apalagi terhadap kejaksaan yang memang mitra kami, ya kami harap 5 kesimpulan tersebut ya benar-benar bisa dilaksanakan. Mungkin itu ada tambahan dikit Pak Amsal. Terima kasih kembali. Saya nggak akan bisa berhenti mengucapkan terima kasih buat Ketua Komisi 3 Bapak Habibur Rahman, pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI, dan terkhusus buat Bapak Hinca Panjaitan juga. Saya nggak akan bisa berhenti untuk mengucapkan terima kasih kepada Komisi 3 DPR RI. Apalagi dari 5 kesimpulan tadi, sebenarnya poin yang kelima itu sangat melegakan Pak. Karena semalam terkait banding, ini masih menjadi pembahasan kami. Bagaimana nanti kalau banding, masih ada kekhawatiran dan ketakutan bagi kami
bagi saya, istri saya, keluarga saya semuanya. Tapi hari ini pejuang ekonomi kreatif di Indonesia kita menang. Merdeka. Udah Pak. Senang Pak. Senang sekali saya Pak. Ya, itu teman-teman ya. Ada pertanyaan? Ya kalau nggak ada pertanyaan, dia cukup ya. Yuk. Ya. Ya itu tadi ya, dinamika persidangan cukup panas ya, silakan saja. Tadi kan disampaikan oleh Pak Hinca, tapi yang menjadi kesimpulan yang 5 ini. Kalau ini dilaksanakan ya sangat mungkin yang bersangkutan dicopot. Ya. Oke ya, cukup ya. Terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.